Halo semuanya, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Pada saya harap kabar kalian tetap sehat dan juga tetap semangat mengikuti pembelajaran kita ya. Pagi hari ini seperti biasa kita akan melakukan devosi di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan devosi, sebelum kita membaca dan belajar firman Tuhan, Pak Rizal mau mengajak kita menyanyi bersama-sama satu lagu yang berjudul Berikanku Hatimu ya. Mungkin dari kalian ada yang baru pertama kali mendengar lagu ini ya, tapi ada juga yang sudah tahu ya. Bagi yang sudah tahu kita boleh bernyanyi sama-sama, dan bagi yang baru mendengar pertama kali kita belajar menyanyikan lagu ini ya. Mari kita menyanyi lagu ini. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Melakukan tugasmu, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kita ulang dari pertama ya, bait satu lagi. Kita nyanyi lagi. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Oke, ya, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari silakan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, supaya kami boleh mengerti. Tidak hanya kami mengerti, kami juga boleh melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama masuk dalam devosi, dan Bapak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi renungan bagi kita semua dengan tema dipanggil dan disertai. Kita akan membaca dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dari ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Bapak akan bacakan buat anak-anakku semua. Firman Tuhan berkata, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur
agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan ayat ini kita akan bersama-sama merenungkan bahwa Gideon adalah orang yang dipanggil dan disertai oleh Tuhan. Pada saat itu bangsa Israel sedang mengalami tekanan. Bangsa Israel sedang mengalami serangan dari orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang di sebelah timur dari Israel. Keadaan bangsa Israel sangat terjepit pada saat itu. Mungkin bagi sebagian orang akan berpikir bahwa Tuhan akan memakai orang yang cakap dalam berperang. Mungkin banyak orang akan berpikir bahwa Tuhan akan memakai orang-orang Israel yang sudah pengalaman di dalam berperang, atau seorang yang sudah menjadi prajurit perang. Tetapi perhatikan ketika kita membaca ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, di situ dikatakan bahwa Gideon adalah seseorang anak muda. Bahkan dikatakan dia paling muda di antara keluarganya. Bukan hanya anak muda, tetapi dia juga berasal dari suku yang terkecil atau suku yang terlemah, yaitu suku Manasye. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan ketika memanggil seseorang, dia butuh bukan orang yang hebat. Dia butuh bukan orang yang pintar. Dia bukan butuh orang yang berpengalaman, tetapi dia butuh orang yang siap dipanggil dan diperlengkapi oleh Tuhan. Gideon adalah seorang yang muda, bahkan dia adalah orang dari suku yang terlemah, yaitu suku Manasye. Tetapi perhatikan, ketika yang muda, yang lemah, dan mungkin tidak diperhitungkan oleh manusia, tetapi ketika Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyertai, dia juga yang akan memperlengkapi. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak mau sampaikan kepada kita semua pada devosi pagi hari ini, bahwa sekalipun engkau tidak dipandang, sekalipun engkau adalah orang yang mungkin tidak dianggap,
tidak diperhitungkan. Tetapi jika Tuhan yang memanggil engkau, jika Tuhan yang memilih engkau, maka Dia Tuhan yang pasti juga akan menyertai engkau. Ketika Gideon akhirnya menjadi pemimpin bagi Israel, apa yang kita lihat dari pasal 7 sampai pasal yang ke-8, di sana akhirnya bangsa Israel mengalahkan orang Midian dan orang Amalek. Dari orang yang sangat dipandang lemah, dari orang yang muda, orang yang tidak punya pengalaman, tetapi dia dipanggil dan dia diperlengkapi oleh Tuhan, disertai. Jadi kunci untuk kita bisa mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita bukanlah kehebatan kita. Kunci untuk kita mengalami pertolongan itu bukanlah karena kemampuan yang ada pada kita. Tetapi kunci untuk kita mengalami kemenangan dalam kehidupan ini adalah penyertaan Tuhan. Hari ini anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kalian ada di bangku sekolah, jadilah anak yang terus berdoa untuk minta penyertaan Tuhan. Mungkin orang melihat engkau bukanlah anak yang pintar, tetapi jika Tuhan menyertai engkau dan engkau menjadi anak yang mau belajar, Bapak percaya bahwa seperti Gideon, Gideon adalah orang muda, tetapi dia mau belajar. Ketika dia dipanggil, dia belajar untuk menjadi pemimpin. Dan dia tahu, lebih daripada itu, dia disertai oleh Tuhan. Di pasal yang ke-7, di sana dikatakan bahwa Gideon kemudian memimpin 32.000 pasukan. Tetapi dari sini kita melihat bahwa Tuhan berfirman kepada Gideon, terlalu banyak pasukan yang engkau bawa untuk melawan orang Midian dan orang Amalek. Kurang. Kemudian Gideon menyampaikan, harus dikurangi pasukan. Barang siapa yang takut, barang siapa yang gentar, barang siapa yang tidak mau berperang, tidak siap untuk berperang, lebih baik dia pulang. Sebanyak 22.000 dari 32.000 pasukan ini kemudian mereka pulang. Sisa 10.000. Ketika hanya sisa 10.000, Tuhan kembali berfirman kepada Gideon, Gideon, masih terlalu banyak pasukan yang engkau bawa. Sampai semua akhirnya kita tahu tinggal berapa pasukan yang harus dibawa oleh Gideon. Ya, 300 orang saja yang dibawa oleh Gideon untuk berperang melawan Midian. Dengan lawan yang begitu kuat, dengan lawan yang begitu banyak, yang selama ini sudah menekan kehidupan bangsa Israel, Gideon hanya membawa 300 pasukan yang diizinkan oleh Tuhan. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak mau Gideon mengandalkan pasukannya. Tuhan tidak mau Gideon mengandalkan kekuatannya. Tetapi Tuhan mau supaya Gideon tahu bahwa kemenangan yang bisa didapatkan oleh Gideon itu bukan karena kekuatan pasukan Israel. Kemenangan yang bisa didapatkan oleh Gideon itu bukan berasal dari kehebatannya menjadi seorang pemimpin. Tetapi kemenangan yang didapatkan oleh Gideon dan Israel pada saat itu menunjukkan betapa penyertaan Tuhanlah yang membuat Gideon dan Israel mengalami kemenangan. Pesan firman Tuhan dalam devosi pagi hari ini yang Bapak mau sampaikan adalah, ketika Tuhan memanggil engkau, Tuhan tidak melihat kehebatanmu. Ketika Tuhan memanggil engkau, Tuhan tidak melihat kepintaranmu. Tetapi ketika Tuhan memanggil engkau, perhatikan baik, Dia Tuhan yang mau memperlengkapi engkau,
Dia Tuhan yang mau menunjukkan, menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupanmu, sehingga engkau akan tampil beda. Lewat kehidupanmu, Tuhan dipermuliakan. Lewat kehidupanmu, kita bersama-sama boleh melihat karya luar biasanya Tuhan terjadi. Hari ini dalam devosi, Bapak mau sampaikan pesan firman Tuhan ini bahwa ketika Tuhan memanggil, Dia juga berjanji akan menyertai. Dia tidak akan melepaskan engkau sendirian, Dia tidak akan membiarkan engkau berjalan sendirian. Percayalah bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Anak-anak percaya kepada Tuhan bahwa sekolahmu disertai oleh Tuhan. Kehidupanmu bersama dengan orang tuamu disertai oleh Tuhan. Dan penyertaan Tuhanlah itu yang akan membuat engkau mengalami kemenangan yang luar biasa. Baik, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian renungan firman Tuhan yang Bapak bisa sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya kita semua boleh terus ada di dalam penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Dan penyertaan Tuhan itu akan membuat engkau menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang menjadi berkat di tengah-tengah keluargamu. Kita akan tutup dengan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan renungan dari devosi pagi hari ini. Kami percaya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi penuntun buat kehidupan kami. Untuk kami mengerti bahwa ketika Tuhan memanggil kami, Tuhan juga menyertai kehidupan kami. Dan penyertaannya akan membawa kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Biarlah lewat kehidupan anak-anak-Mu yang ada, mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Dan mereka boleh menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Tuhan berkati mereka menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau Immanuel, Engkau yang menyertai kami dan membawa kami pada kemenangan demi kemenangan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.